Nasib Andi Ibrahim tersangka uang palsu, resmi dipecat UIN Makassar, terancam penjara seumur hidup. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri, UIN, Alauddin Makassar, Andi Ibrahim, resmi dipecat setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus peredaran uang palsu. Kini, Andi telah resmi diberhentikan sebagai pegawai oleh Rektor UIN Makassar, Hamdan Juhanis. Adapun hal tersebut disampaikan Hamdan saat konferensi pers bersama jajaran Polda Sulawesi Selatan di Mapolres Goa, Kamis, 19 Desember 2024. Kami mengambil langkah setelah ini jelas, kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan tidak hormat, ujarnya. Hamdan juga menyebut dirinya malu karena ada pegawai dari kampus yang ia pimpin terlibat dalam kasus peredaran uang palsu. Dia mendukung segala proses hukum yang dilakukan kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga ke akarnya. Saya hadir di sini selaku Rektor UIN Alauddin sebagai bukti nyata dukungan kami kepada polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus dan reputasi bersama pimpinan, dengan sekejap dihancurkan, tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sulsel, Irjen Yudiawan Wibisono, mengatakan ada 17 tersangka yang sudah ditetapkan, termasuk Andi Ibrahim. Setelah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ada 6 saksi. Tersangka kita tangkap ada 17 orang. Ini masih bisa bertambah, jelasnya. Andi Ibrahim dan kawan-kawan dijerat dengan pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Ancaman pidana paling lama 10 tahun hingga seumur hidup, kata Yudiawan. Pada kasus ini, setidaknya ada 3 peran Andi Ibrahim dalam peredaran uang palsu tersebut. Pertama, ia menyediakan tempat untuk meletakkan mesin pencetak uang palsu di gedung perpustakaan kampus 2 UIN Alauddin Makassar di Kabupaten Goa. Kapolres Goa, AKBP Reonal Simanjuntak, menuturkan mulanya pembuatan uang palsu dilakukan dalam skala kecil menggunakan mesin cetak yang juga lebih kecil. Kegiatan tersebut dilakukan di rumah salah satu tersangka berinisial AS di Makassar. Namun, sindikat ini lalu membeli mesin cetak yang lebih besar untuk mencetak uang palsu lebih banyak. Harga mesin cetak tersebut mencapai 600 juta rupiah. Awal pertama kan pembuatan uang palsu ini di salah satu rumah atas nama AS di Jalan Sunuk Makassar. Karena sudah mulai membutuhkan jumlah uang palsu yang lebih besar, maka mereka memesan alat mesin cetak offset senilai 600 juta rupiah di Surabaya tetapi alat itu dipesan dari Cina, sambung Reonald. Setelah itu, Andi Ibrahim menyediakan tempat untuk meletakkan mesin cetak uang palsu tersebut di gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar di Kabupaten Goa. Reonald menuturkan Andi Ibrahim meletakkan mesin tersebut menggunakan forklift pada malam hari. Alat itu dimasukkan oleh salah satu tersangka berinisial AI di salah satu kampus di Goa yaitu menggunakan gedung perpustakaan tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari. Dan itu kami coba rekonstruksikan dengan 25 personel Polri mengangkat alat itu tidak mampu. Jadi, pakai forklift, alat itu masuknya, jelasnya. Kedua, Andi Ibrahim juga berperan merekrut seseorang dari Kabupaten Wajo, Sulsel, berinisial AA, 42 tahun, untuk membuat benang pengaman uang palsu. Ia membayar AA sebesar 3 juta rupiah untuk membuatnya. Benang pengaman ini ditanam di ketebalan kertas sehingga tampak seperti dianyam. Sementara, benang ini berfungsi sebagai pengaman visual dan dapat terdeteksi mesin penghitung uang. Modus ini terungkap setelah A ditangkap oleh anggota Resmo Polres Goa pada Senin, 16 Desember 2024, di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo. Kami dari Polres Wajo terlibat dalam penangkapan AA setelah berkoordinasi dengan Polres Goa mengingat keberadaan tersangka di wilayah hukum Polres Wajo, kata Kasat Reskrim Polres Wajo, Ibtu Alvin Aji Kurniawan, dikutip dari Tribun Toraja, Kamis, 19 Desember 2024. Peranan AA dalam sindikat pembuatan uang palsu yakni membuat benang sehingga uang palsu yang dicetak menyerupai uang asli, imbuhnya. Terakhir, Andi Ibrahim juga berperan memerintahkan tersangka lain berinisial MB mencari jaringan di Kabupaten Mamuju. Atas perintah itu, MB kemudian menghubungi relasi ASN di Pemprov Sulbar berinisial TA, 52 tahun.